Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk persiapan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena Tuhan mengumpulkan kami kembali dalam ibadah minggu. Dari tempat kami masing-masing, kami dipersekutukan dengan Roh-Mu yang kudus. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami, beri hikmat-Mu, agar kami mengerti akan sabda kebenaran Tuhan. Dalam kasih Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan terpilih dari Kisah Para Rasul 15, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada kuk murid-murid itu suatu kuk?" Saya ulangi, kalau demikian mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang percaya lalu menjadi pelaku-pelaku firman. Merdeka. Ya, karena hari ini kita merayakan hari kemerdekaan, maka kita perlu memberi salam merdeka. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Itu bagian dari alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemerdekaan itu hak segala bangsa, bahkan bukan saja segala bangsa, tetapi hak setiap pribadi. Tidak ada orang yang ingin dikekang. Tidak ada orang yang ingin dijajah.
Bahkan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita pun percaya bahwa Yesus sudah memerdekakan kita. Ya, Paulus menuliskan kepada jemaat Galatia pasal 5 ayat 1 demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita semua sudah merdeka. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak ingin orang lain merdeka, bahkan kadang-kadang dirinya sendiri pun kembali mau dijajah dengan keinginan-keinginan. Mau dipasangkan kuk jadi palang dalam tengkuknya. Padahal itu berat. Orang diberi kebebasan, tetapi seringkali kita tidak mau menjalankan kebebasan itu. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, bacaan kita ini berlatar belakang adanya pro dan kontra. Diskusi yang hangat ini sidang di Yerusalem, judul yang diberikan Lukas dalam perikop ini, LAI di perikop ini. Sidang di Yerusalem ini diadakan karena di Antioquia orang Kristen yang keturunan Yahudi dan non-Yahudi clash. Ada perbedaan pendapat. Orang-orang yang dari Yudea, orang-orang Kristen keturunan Yahudi datang ke Antioquia membawa pengajaran bahwa orang-orang dari luar Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus disunat. Pendapat ini jelas ditolak oleh Paulus. Dan kita baca cerita itu. Bukankah Petrus pun juga pernah punya pikiran yang tertutup tentang hal ini ketika dia hendak membaptis Kornelius? Ya, perbedaan pendapat ada. Diskusi panjang terjadi dan mungkin juga panas. Ayat 7 dikatakan sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai hal itu. Berarti diskusinya sangat hangat, sangat panas. Di sidang sinode pertama kali ini, sidang gereja pertama untuk memutuskan ini. Apa yang dikatakan oleh Petrus sebagai soko guru bahwa dia kemudian mengambil kesimpulan, keputusan dari persidangan ini. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Perbedaan pendapat selalu ada di mana-mana. Dan dalam kemerdekaan, perbedaan pendapat itulah yang menjadi ciri khas yang harus dihargai satu dengan yang lain. Orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang mampu menghargai perbedaan dalam kebersamaan. Karena justru di dalam kemerdekaan itulah tiap-tiap orang akan dapat mengekspresikan dirinya. Di dalam kemerdekaan orang-orang akan dapat menghargai bahwa kita berbeda, tetapi kita satu di dalam satu visi bersama. Kalau bangsa Indonesia, kita merdeka dan kita punya visi bersama, yaitu visi menjadi bangsa kesatuan yang adil dan makmur di tengah-tengah perbedaan suku, bangsa, agama, dan perbedaan-perbedaan yang lain. Sebagai orang percaya pun demikian, kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus adalah kemerdekaan agar kita dapat memuliakan Tuhan dengan keberadaan kita masing-masing. Kristus Yesus tidak pernah memaksakan orang untuk berpendapat dan menghadap Dia. Kita ingat salah satu cerita di dalam Injil Lukas 17
ayat 11 sampai dengan 19. Cerita 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Berapa orang yang kembali untuk berterima kasih setelah sembuh? Hanya 1 orang. Yang 9 tidak kembali. Yesus tidak mencari mereka. Yesus tidak memaksa yang 9 untuk kembali dan berterima kasih kepadanya, tidak. Yesus memberikan kebebasan kepada 10 orang kusta ini untuk menyatakan bahwa dirinya sembuh, bebas dari penyakit, dan mereka telah tahir. Di dalam kemerdekaan ada kebebasan. Dan tanda-tanda orang yang sudah merdeka adalah mereka dapat hidup membangun relasi dengan Allah secara benar. Ya, tidak ada perhambaan lagi. Di sini orang-orang yang menjadi percaya adalah orang-orang merdeka. Tidak boleh lagi relasi dengan Allah dibatasi dengan sunat dan segala aturan-aturannya. Hidup relasi dengan Allah dengan benar. Terus-menerus ada di dalam perbedaan. Ada orang Yahudi dengan budayanya, ada orang Yunani dengan budayanya, ada orang Kristen Indonesia dengan keadaannya. Orang merdeka adalah orang yang mampu hidup berelasi dengan Allah secara benar. Dan yang kedua, orang merdeka adalah hidup dalam kebenaran Allah. Yang pertama, relasinya dengan Allah itu benar. Yang kedua, dia hidup dalam kebenaran. Ya, 1 orang dari si kusta itu kembali dan berterima kasih. Petrus berdiri dan mengambil keputusan. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Orang hidup dalam kebenaran iman mereka. Dalam bangsa Indonesia ini banyak sekali agama. Beriman kepada Tuhan yang Esa, Sang Pencipta langit dan bumi. Ya, walaupun masih ada yang membeda-bedakan. Masih ada yang sering memaksakan kehendak. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Yesus, kita patut tetap berada dalam jalan kebenaran. Hidup dalam kebenaran dengan menghargai iman masing-masing. Yang ketiga, tanda orang yang sudah merdeka adalah mereka hidup dalam kasih. Berelasi dengan Allah secara benar, hidup dalam kebenaran, dan hidup dalam kasih. Perbedaan tidak membuat mereka memaksakan kehendak. Meskipun sempat orang Yudea memaksakan kehendak. Orang-orang Farisi sempat memaksakan kehendak. Tetapi oleh pemahaman yang terus-menerus diperbaharui, kasih Allah menjadi pengikatnya. Karena itu di dalam Galatia tadi, teguhkanlah, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Orang-orang yang sudah merdeka terus menyatakan hidupnya dalam kasih, menghargai orang-orang lain. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, nats pembimbing kita dari 2 Korintus 3 ayat 17 dituliskan demikian. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tema minggu ini kemerdekaan yang universal. Kemerdekaan yang universal adalah bagaimana kita menghadirkan hidup sebagai orang yang merdeka dengan mewujudkan bahwa roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Roh Allah ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Roh Allah menuntun kita sebagai orang Kristen yang tinggal di Indonesia. Kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan bangsa Indonesia.
Kita percaya kepada Allah yang menempatkan kita dengan perbedaan-perbedaan kita. Dan kita terus berjuang untuk ada di dalam perbedaan-perbedaan ini dalam terang Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Di tengah-tengah pandemi ini, bangsa kita sedang diuji. Bahkan bukan saja bangsa kita, seluruh bangsa, seluruh dunia. Tetapi 75 tahun kemerdekaan Indonesia kita rayakan dengan penuh keprihatinan. 75 tahun kemerdekaan kita rayakan. Apakah kita sudah bisa memerdekakan orang lain? Atau kita justru menjadi penjajah bagi bangsa kita sendiri? Mari sebagai orang percaya, kita terus menghayati hidup sebagai orang merdeka. Membangun relasi dengan Tuhan karena kita dihadirkan oleh Tuhan sebagai bagian dari bangsa ini. Kebenaran kita adalah kebenaran dari Allah yang dinyatakan dengan keperbedaan ciptaan. Kebenaran kita, kemerdekaan kita wujudkan dalam kasih. Hidup bersama-sama, menghargai satu dengan yang lain. Masa pandemi ini adalah masa uji untuk kita. Apakah kita dapat memerdekakan diri kita dari segala keluhan dan kekhawatiran yang mengancam hidup kita dan hidup orang lain? Sederhananya, maukah kita terus-menerus memakai masker, menjaga jarak? Karena itu memerdekakan bukan saja kita, tetapi juga menghargai kemerdekaan orang lain. Kemerdekaan untuk kesehatan mereka. Pakai masker kemana-mana, menjaga jarak, bekerja dengan tekun, dan terus-menerus menyerahkan diri kepada Allah di masa pandemi ini. Kemerdekaan yang universal adalah kemerdekaan yang ingin memerdekakan diri kita, jiwa kita. Di mana ada roh Allah bekerja, di sana ada kemerdekaan. Saya yakin dan percaya roh Allah ada pada diri kita masing-masing. Jiwa kita yang merdeka, jiwa kita yang mencerminkan bahwa Allah tinggal dalam hidup kita. Selamat menghayati kehadiran Allah dalam hidup kita. Berelasi dengan Dia dan sesama kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita membawa doa syafaat kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kuasa-Mu memerdekakan bangsa kami. Karena kasih dan perlindungan-Mu terus menuntun bangsa kami. Kami bersyukur karena bangsa kami boleh merayakan hari kemerdekaan yang ke-75. Meskipun kami ada di dalam keprihatinan masa pandemi yang membuat kami ada di dalam segala keterbatasan. Tetapi kuasa Allah tidak pernah membatasi kami untuk terus bersyukur. Roh-Mu menuntun kami untuk terus mensyukuri kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mendoakan bangsa kami. Kiranya hikmat Tuhan memimpin Presiden, Wakil Presiden dan seluruh staf menteri dan mereka semua yang terlibat di dalam pembangunan bagi bangsa dan negara kami. Sehingga akan terjadi pemerataan dalam pembangunan, akan terjadi keadilan bagi bangsa-bangsa kami, akan terjadi penghargaan hak asasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami sadar masih banyak bentuk penjajahan yang terjadi dalam bangsa ini. Kebebasan kami beragama seringkali terbelenggu.
Pembangunan juga belum merata. Padamu Tuhan kiranya terus menolong kami, agar sebagai rakyat kami terus membantu pemerintah dan terlibat di dalam pembangunan dan perwujudan masyarakat adil dan makmur bagi bangsa ini. Kami berdoa untuk pemerintah yang berupaya mengatasi dampak dari pandemi ini. Secara ekonomi, sosial, dan budaya, biarlah Tuhan terus menolong mereka semua yang mengambil kebijakan-kebijakan, agar ekonomi kami perlahan-lahan dapat bangkit, agar kesehatan masyarakat kami boleh dipulihkan. Kami berdoa untuk para ilmuwan yang saat ini sedang melakukan uji bagi antivirus atau vaksin corona ini. Tuhan menolong mereka yang terlibat dalam uji coba klinis bagi vaksin ini. Seluruh prosesnya sungguh kami nantikan Bapa. Hikmat pertolongan Tuhan ada pada mereka semua, ilmuwan dan mereka sukarelawan yang terlibat di dalam penelitian saat ini. Kami berdoa untuk kelangsungan pemerintahan, usaha-usaha, dan juga roda perekonomian bagi bangsa kami. Tuhan ada bersama dengan mereka. Kami pun mendoakan gereja-gerejamu yang terus terlibat di dalam menghadirkan kedamaian, rasa toleransi hidup bersama-sama sebagai bangsa ini. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga yang terus berjuang untuk kesetaraan di dalam masyarakat. Kami juga berdoa Bapa untuk pribadi-pribadi masyarakat, agar kami pun juga dapat mewujudkan diri kami sebagai masyarakat yang merdeka dengan menghargai kemerdekaan orang lain. Kami mendoakan gereja kami Pok Kelapa Gading, di mana Tuhan telah menempatkan kami menjadi bagian dari Kelurahan Pegangsaan 2. Kiranya Tuhan terus menolong kami yang hidup dalam masyarakat Kelapa Gading ini, agar masing-masing di rumah kami dapat terlibat dengan masyarakat di mana kami tinggal. Kami berdoa saat ini Bapa untuk jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka. Kami mendoakan mereka yang sakit, Ibu Anawati Tunardi, Bapak Bonar Fredik Purba, Ibu Angelina Maria Larumunde Takumangsang, Bapak Vence dan Ibu Yuliana Rompas, Bapak Theo dan Ibu Teni Latu Ihamalo, Bapak Heri Sunardi, Ibu Kesia Sumarni, Bapak John Siahaya, Bapak Ari Lengkong, Ibu Aniri Hite. Padamu Tuhan ada kesembuhan dan ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kekasih-kekasih-Mu ini. Kami pun juga mendoakan keluarga-keluarga yang menjadi bagian dalam persekutuan kami. Kami mendoakan Bapak Hendra Fandi Simbolon, keluarga Suwarsi Iswanto, keluarga Ronald Newton, keluarga Stefano Samputoding, keluarga Enrico Kalesaran, keluarga Ibu Vince Maria Rumende Tulung. Berkat dan pengasihan-Mu ada pada mereka. Kami pun berdoa Bapa untuk mereka yang berulang tahun pada minggu ini. Saudara Rocky Habayatri, Saudari Roro Rianti Agustina Ginting, Bapak Edward Simpson Larumunde, Ibu Paulina Imam Sumekto Dendang, Bapak Yosep Agustinus Ferdinand Kasodu, Ibu Irene Yohana Nelwan Sumendap, Ibu Anawati Tunardi. Hikmat dan kebajikan Tuhan menuntun mereka, kemurahan-kemurahan Tuhan ada dalam usia yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Di tengah-tengah sukacita syukur kami sebagai bangsa Indonesia yang merdeka, kami mengingat di belahan bumi yang lain, di bagian dari bangsa ini juga
banyak orang yang tertimpa musibah. Secara khusus kami mendoakan saudara kami yang ada di Beirut sebagai korban ledakan bahan kimia. Ya Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong mereka. Perdamaian dunia dan juga keadaan dunia kami serahkan dalam pengasihan Tuhan. Banyak orang dalam kesulitan. Kami percaya Tuhan melihat itu semua. Hadirkanlah damai sejahtera-Mu bagi kami, sehingga kami pun dapat berbagi damai sejahtera dengan mereka yang berkesulitan. Bapa Surgawi, minggu selanjutnya yang akan kami jalani, kami serahkan dalam pengasihan Tuhan. Anak-anak kami akan kembali ke sekolah, kami pun akan bekerja dan berusaha. Kami ada di dalam pergumulan karena pandemi ini. Kuatkan dan teguhkan iman kami Bapa untuk terus berjalan bersama-sama dengan Allah. Kuasa kasih Allah menaungi kami dan menyediakan berkat bagi kami. Bapa Surgawi, doa yang jauh dari sempurna ini akan kami dasarkan dengan doa yang Yesus Kristus telah ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, silahkan berdiri. Kita akan terus mensyukuri kemerdekaan yang Allah sediakan bagi kita bangsa Indonesia. Kita akan terus menjaga keberagaman kita. Kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Keesaan 721. Kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.